Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vivi Nur Lutfia dengan NIM 12300255037. Jadi di vlog kali ini saya akan membahas tentang praktikum ke-7 Fisika Kesehatan, khususnya mengenai biomekanika, yaitu bagaimana kita menghitung denyut jantung dan juga menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik menggunakan metode Karvonen. Materi ini sangat penting, terutama dalam bidang kesehatan, karena berkaitan langsung dengan kondisi tubuh, aktivitas fisik, dan juga metabolisme. Yuk langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada pengertian biomekanika. Apa sih biomekanika itu? Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerakan tubuh manusia berdasarkan prinsip fisika seperti gaya, energi, dan juga tekanan. Dalam konteks praktikum ini, biomekanika itu digunakan untuk memahami bagaimana jantung bekerja saat kita beraktivitas, serta bagaimana menentukan batas aman aktivitas fisik. Selanjutnya kita akan membahas denyut jantung dan fungsinya. Denyut jantung adalah jumlah detak jantung dalam 1 menit. Biasanya diukur dalam satuan BPM atau disebut juga dengan beats per minute. Denyut jantung itu berfungsi untuk yang pertama, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, terus yang kedua, mengangkut oksigen dan nutrisi, yang terakhir membantu proses metabolisme. Jadi semakin tinggi aktivitas fisik, maka denyut jantung juga akan semakin meningkat. Selanjutnya kita akan membahas jenis denyut jantung. Ada beberapa jenis denyut jantung yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada jenis denyut jantung istirahat atau disebut juga dengan RHR. Diukur saat tubuh dalam kondisi santai. Terus normalnya itu sekitar 60 sampai 100 bpm. Terus yang kedua ada denyut jantung maksimum atau disebut juga dengan HR max. Terus yang terakhir ada denyut jantung target, digunakan untuk menentukan intensitas olahraga, dihitung dengan metode Karvonen. Apa sih metode Karvonen itu? Jadi metode Karvonen itu digunakan untuk menghitung zona latihan yang ideal berdasarkan denyut jantung. Rumusnya adalah HR target sama dengan HR max. HRS intensitas HRS. Jadi penjelasannya itu HR max itu denyut jantung maksimum, sedangkan HRS itu denyut jantung istirahat. Terus intensitas itu persen latihan, atau misalnya 60% atau 70%. Contohnya pada usia 20 tahun, HR max-nya itu 220 sampai 20 sama dengan 200, dikurangi 20 sama dengan 200. HRS-nya adalah 70%. Jika ingin latihan di intensitas 60% sama dengan 200 dikurangi 70 dikali 60% ditambah 70. Jadi hasilnya itu 148 bpm. Artinya denyut jantung itu target saat latihan adalah sekitar 148 bpm. Selanjutnya ada hubungan denyut jantung dan aktivitas. Denyut jantung sangat berhubungan dengan aktivitas fisik. Semakin berat aktivitas, maka denyut jantung itu semakin meningkat, kebutuhan oksigen juga semakin meningkat, dan juga energi yang dibutuhkan juga meningkat. Contohnya saat kita istirahat, denyut jantung itu rendah. Sedangkan saat kita jalan-jalan, itu denyut jantung kita itu meningkat sedikit. Sedangkan saat kita lari itu meningkat secara drastis. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh sedang bekerja lebih keras.
Selanjutnya, hubungan dengan metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh dalam menghasilkan energi. Saat aktivitas meningkat, tubuh membakar lebih banyak kalori, oksigen digunakan lebih banyak, denyut jantung meningkat untuk mendukung proses tersebut. Jadi, denyut jantung bisa menjadi indikator seberapa besar metabolisme tubuh sedang bekerja. Jadi teman-teman, dari praktikum kali ini kita bisa ngerti kalau ternyata tubuh kita itu pintar banget ya dalam menyesuaikan diri sama aktivitas kita. Lewat ilmu biomekanika, kita jadi tahu bagaimana tubuh kita, khususnya jantung, bekerja saat kita bergerak atau berolahraga. Denyut jantung itu bukan cuma angka, tapi jadi tanda seberapa keras tubuh kita lagi bekerja dan seberapa besar kebutuhan energi dalam tubuh kita. Nah, kita juga belajar tentang denyut jantung istirahat, denyut jantung maksimum, sampai denyut jantung target. Dari situ, kita bisa tahu batas aman tubuh kita saat beraktivitas. Jadi, kita nggak asal capek atau terlalu memaksakan diri kita untuk melakukan aktivitas yang sangat berat atau olahraga yang berlebihan gitu. Yang paling penting kita pakai metode Karvonen untuk menentuin zona latihan yang cocok buat masing-masing orang, karena setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi cara lebih akurat dan lebih aman buat dipakai. Terus kita juga paham kalau makin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin tinggi juga denyut jantung dan metabolisme tubuh kita. Artinya tubuh lagi butuh lebih banyak energi dan oksigen. Terus kita juga jadi paham kalau makin berat aktivitas yang kita lakukan, maka makin tinggi juga denyut jantung dan metabolisme tubuh kita. Artinya tubuh jadi intinya dari praktikum ini kita belajar gimana cara mengenali kondisi tubuh sendiri biar kita bisa tetap sehat, olahraga dengan benar dan nggak berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.